Ratusan mahasiswa IPB terlilit utang pinjaman online akibat terpengaruh investasi abal-abal. Ada apa dalam persoalan ini dan bagaimana ujung pangkalnya? Kami hadirkan diskusi bersama Skolastika Silvia. Lagi ramai nih berita soal mahasiswa IPB yang terlilit utang pinjaman online karena mereka terayu investasi abal-abal. Masalahnya bukan cuma belasan atau puluhan, tapi ada ratusan mahasiswa yang jadi korban. Kok bisa segini banyak mahasiswa menjadi korban investasi abal-abal? Siapa ujung pangkalnya? Kita diskusi. Wow, 311 korban sejauh ini dan sebagian besar diantaranya adalah mahasiswa IPB. Kok bisa ya penipuan massal semacam ini terjadi di dalam lingkungan kampus yang juga bisa dikatakan sebagai salah satu kampus favorit? Tim Liputan 6 sempat berbincang dengan salah satu mahasiswa yang menjadi korban. Ia terbelit utang pinjaman online senilai 6,5 juta rupiah untuk uang yang sama sekali nggak pernah ia terima. Merupakan kepala divisi dari sponsorship gitu, jadi kami emang nyari sponsorship. Nah, aku sendiri diajak oleh cutting aku dari kepanitiaan lain. Itu dia juga posisinya sebagai kepala divisi project sponsorship, Nah, cutting saya ini yang dari SEMA. Kakak tingkat ya? Iya, kakak tingkat. Itu ngajak saya untuk bergabung dengan proyek ini gitu. Jadi dari awal emang dijelaskan proyeknya ini emang niatnya untuk menaikkan rating toko yang dimiliki oleh si pelaku ini. Feedback yang kita dapat adalah 10% dari total limit pinjamannya itu, dan semua keuntungan itu niatnya emang untuk kepanitiaan kami gitu. Memang dari cutting saya sebelumnya dari FEM ataupun FEMA itu memang sudah bekerja sama dengan orang tersebut. Iya, selama setahun itu nggak ada masalah, track recordnya selalu bagus gitu, dan angsuran selalu dibayar sama dia bertanggung jawab gitu, makanya saya berani untuk mengambil ini. Poin itu ada yang tanggal 25 September, ada yang 25 Agustus gitu, dan sebelum tanggal 25 September itu kami sudah memberi kabar lah ke si pelaku, bilang kalau mohon maaf kak, ini tanggal 25 nih udah waktunya pembayaran ya kak. Namun dari dia sendiri selalu ditunda-tunda, entah itu akhir bulan atau awal bulan nantinya atau pertengahan bulan selanjutnya, selalu kayak begitu. Sampai sekarang pun dia bukan yang hilang, tapi dia selalu membuat janji-janji untuk mengulur waktu gitu. Jadi korban-korban ini kebanyakan tergabung dalam kepanitiaan event kampus, khususnya tim sponsorship yang memang membutuhkan dana dalam jumlah yang gak sedikit. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh si pelaku. Kan kerjasama secara online dengan cara bagi hasil dijanjikan 10% gitu ya. Tetapi syarat yang disampaikan oleh terlapor ini bahwa para pelapor atau para korban ini harus mengajukan pinjaman di online. Ada beberapa pinjaman online yang terdata, di data kami ada 5 pinjol yang terdata. Kemudian hasil daripada pinjaman online tersebut dikirimkan atau ditransferkanlah kepada terlapor SAN ini dengan iming-iming nanti akan dibayarkan 10% daripada bagi hasil keuntungan. Penipuan baru ya, yang ternyata cukup efektif pada para mahasiswa yang sedang memerlukan dana untuk berbagai kegiatan kemahasiswaan ya. Dan dengan iming 10% dan lain sebagainya. Fakta-fakta lainnya dalam kasus ini. Yang pertama, para korban diminta menyerahkan fotokopi KTP dan KK untuk mengaktifkan limit pinjaman di aplikasi pinjol. Yang kedua, mereka tidak pernah menerima uang sepeser pun dari uang hasil pinjaman online maupun komisi yang dijanjikan. Saat ini kondisinya mereka tidak hanya terbelit utang, tapi juga dikejar oleh debt collector karena pinjaman yang sudah masuk batas jatuh tempo. Dan kini tidak hanya ratusan mahasiswa yang menjadi korban, tapi total kerugiannya juga mencapai 2,1 miliar rupiah.
Investasi yang menjanjikan return tinggi memang awalnya nampak menggiurkan, tapi jangan sampai membuat gelap mata. Yang mesti kita ingat, hukum investasi, high return sama dengan high risk. Tersisa dari masyarakat adalah return 10% itu kan nggak wajar ya. Karena kita tahu bunga deposito saja hanya 3,75% gitu ya. Kemudian kalaupun ada obligasi pemerintah itu tidak lebih hanya 6%. Jadi kita jangan tergiur kalau sudah melebihi obligasi ataupun deposito, itu adalah investasi yang tidak wajar. Biasanya skemanya bisa ponzi ya. Ponzi itu adalah orang yang menempatkan dulu, dia akan bisa mendapatkan pengembalian dari yang baru masuk gitu. Nah, yang kedua adalah yang harus dia curigai adalah satu, investasi di mana dengan 10% itu. Terus yang kedua, kenapa dia harus mendaftar akun? Karena mendaftar akun itu cenderung akhirnya data kita dimanfaatkan yang tidak jelas gitu. Nah, ini terbukti demikian. Nggak lihat adalah berapa return investasinya 10, tapi kita nggak tahu berapa bunga daripada pinjol itu. Makanya harusnya nanya dulu ketika kita buat akun, akunnya buat apa dulu kan gitu ya. Kalau itu buat pinjaman, bunganya berapa kita harus tahu. Nah, masyarakat kita itu tidak pernah bertanya tentang suku bunga. Padahal bunga di pinjol itu luar biasa mahalnya, Mbak. Sebulan bisa 10% bunganya gitu ya. Makanya kalau kita lihat banyak orang akhirnya nggak mampu bayar karena mungkin pinjamannya lebih rendah daripada bunga yang harus dia bayar. Banyak banget pelajaran yang kita bisa ambil dari kasus ini. Yang mesti kita ingat, di balik potensi keuntungan investasi ada pula resiko yang menyertai. Jadi coba dihitung-hitung dulu. Mungkin keuntungannya terlihat menjanjikan, tapi kalau resikonya jauh lebih tinggi, hati-hati. Niat untung, ujung-ujungnya malah buntung. Saya Sylvia, makasih udah diskusi.